Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkat dari Pernikahan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Dan sekarang tentang hal-hal kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak nikah, tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami memandang bahwa pernikahan rumah tangga adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat dari pernikahan, berkat terhadap keluarga, sedemikian banyak yang Tuhan sediakan bagi keluarga. Sewaktu kita melihat dari awal penciptaan, apa berkat dari rumah tangga? Maka yang pertama, tatkala Adam sendiri Tuhan memberikan seorang penolong yang namanya Hawa, maka itu berkat. Artinya rumah tangga kita tidak hidup sendiri. Tuhan sudah merancangkan yang namanya kehidupan setiap wanita dan laki-laki itu diizinkan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah untuk memasuki yang namanya rumah tangga. Sehingga di dalam proses itulah setiap orang di dalam doanya, di dalam mimpinya, dalam kehendaknya, Tuhan menyediakan jodoh pasangan hidup untuk yang bersangkutan. Selain Allah menyediakan juga ada keputusan, ada pilihan yang bisa kita ambil, dan tentunya Tuhan pun memberikan keleluasaan kepada setiap kita masing-masing untuk memilih pasangan hidup, baik itu calon istri maupun calon suami. Tetapi Tuhan sudah merancangkan bahwa antara suami dan istri, tatkala mereka berumah tangga, maka yang terutama baik kehidupan sebagai orang yang mungkin hidup sendiri atau menikah, maka kehidupannya adalah hanya untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga Paulus berkata, memang baik kalau sendiri, tapi kalau engkau tidak sanggup karena bahaya percabulan, maka menikahlah, supaya engkau bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam sebuah rumah tangga. Sampai titik ini sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat Allah merancang rumah tangga itu di dalam segala keindahan. Salah satunya apa? Alkitab berkata, mengingat bahaya percabulan, baiklah tiap-tiap laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dalam proses Alkitab mencatat penciptaan manusia supaya manusia itu punya keturunan, bertambah anak cucu dan menguasai bumi. Tentu dalam kondisi sekarang jumlah anak banyak tidak tepat kalau seandainya itu menjadi masalah buat bangsa. Tetapi jumlah anak mungkin perlu ditambah buat negara-negara yang memang secara demografi kekurangan jumlah yang lahir dan jumlah yang mati, lebih banyak yang meninggal untuk masyarakat dan penduduknya. Sampai titik ini kita belajar bahwa pernikahan itu adalah sebuah berkat, khususnya dalam hubungan suami istri, yaitu hubungan tatkala bisa menikmati hubungan intim secara fisik satu dengan yang lain. Itu dirancang oleh Allah, dan itu menjadi berkat yang Tuhan sediakan buat setiap rumah tangga, supaya dia bisa menikmati keintiman anugerah tersebut dengan pasangannya. Menikmati dari istrinya, istri dari suaminya, itu adalah berkat Tuhan dan bukan sesuatu dosa. Karena itu adalah memang diberikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, sehingga seluruh organ-organ dalam tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik. Dan firman Tuhan berkata, itu berkat dari pernikahan. Kalau berkat dari pernikahan bagi mereka yang sudah berumah tangga, maka itu berkat pun adalah tidak boleh kita mengambil berkat dari yang sudah disiapkan buat orang lain kita rampas. Apa bentuknya berkat orang lain yang dirampas? Adalah perselingkuhan, adalah ketidaksetiaan. Bagaimana seorang suami bisa mengganggu istri orang lain, atau seorang istri mengganggu suami orang lain, lalu melakukan hubungan sebagaimana suami istri, sementara masing-masing sudah berumah tangga? Maka itu adalah sebuah perbuatan dosa. Bagaimana cara supaya menjaga pernikahan? Maka firman Tuhan mengajarkan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya.
Ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu dan kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai sebuah perintah. Sahabat seperjalanan, di dalam kondisi tertentu berpisah boleh, tapi dengan alasan untuk memperbaiki. Mungkin ada hal masing-masing perlu berdoa, tetapi firman Tuhan berkata, berpisah itu adalah untuk berdoa. Bukan untuk berpisah sementara, bukan berpisah untuk cerai, bukan berpisah untuk menghancurkan rumah tangga. Berpisah untuk berdoa agar hubungan itu boleh kembali menjadi baik. Mungkin ada banyak pertengkaran. Kalau sudah bersatu semua dalam kondisi emosi dan panas, tetapi setelah kemudian masing-masing punya waktu sendiri bersama dengan Allah, mengoreksi apa yang kurang di dalam diri masing-masing, kemudian memperbaikinya, dan kemudian bersatu kembali secara fisik, lalu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan bagiannya dan tanggung jawabnya. Bagaimana istri bisa membahagiakan suami dan suami bisa membahagiakan istri di dalam segala aspek, termasuk di dalam berkat keintiman yang Allah sediakan di dalam rumah tangga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana rumah tangga itu tetap menjadi sebuah berkat. Di sini juga berbicara tentang hati yang ingin mengasihi pasangan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk melukai, bukan untuk menciderai, bukan untuk menimbulkan kepahitan. Begitu banyak anak-anak muda yang tidak mau menikah setelah ditanya kenapa. Dia katakan dari 10 yang menikah, 9 tidak bahagia, hanya satu yang bahagia. Saya tidak tahu itu dari mana. Survei yang dilakukannya sendiri atau sudut pandangnya sendiri dari apa yang diamati oleh kehidupan bagi mereka-mereka yang tidak menikah. Mengapa demikian? Karena mereka hanya bisa berumah tangga, tapi mereka tidak menjaga rumah tangga, tidak memelihara rumah tangga. Berkat dari pernikahan, berkat dari rumah tangga, mereka tidak jaga dengan baik, mereka tidak pelihara dengan baik, serampangan mengelola rumah tangga, hawa nafsu yang dikedepankan, sikap ego mementingkan diri sendiri yang dikedepankan. Bagaimana rumah tangga yang menjadi berkat yang disediakan oleh Allah itu kemudian bisa menjadi indah, malah berubah menjadi sebuah bencana rumah tangga. Retak, terpisah, koyak, hancur lebur tatkala kita tidak menjaga berkat dari pernikahan. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, biarlah khususnya untuk suami istri, hendaklah suami itu melakukan kewajibannya kepada istrinya, istri kepada suaminya, karena tubuhmu bukan milikmu sendiri. Saling berbagi, saling menolong, saling membahagiakan di dalam sebuah institusi rumah tangga, lembaga pernikahan yang Tuhan bangun, yang Tuhan dirikan di dalam kekudusan. Engkau bisa menikmati segala sesuatu yang disediakan oleh Allah di dalam anugerahnya yang maha sempurna. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, kalau kita ada kekurangan di dalam mengelola rumah tangga, biarlah kita perbaiki karakter kita. Tuhan meminta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa yang kita perbuat, khususnya mengabaikan pasangan, mengabaikan suami, mengabaikan istri, tidak melakukan tugas dan kewajibannya untuk saling membahagiakan. Maka bertobatlah. Perbaiki hubungan rumah tanggamu, karena keluarga adalah berkat, pernikahan juga adalah berkat, hubungan intim adalah berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.